Selamat pagi, Miss Karnela dan teman-temannya sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai argentometri dan kompleksometri. Sebelum kami melanjutkan presentasi pada kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Fiona Sidabutar, kemudian ada teman saya, Anastasia Agustina dan Iran Agrani Yakob. Kali ini saya akan menjelaskan tentang argentometri. Argentometri, atau yang dikenal juga dengan titrasi pengendapan, adalah titrasi yang menyertakan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titer dan analit. Jadi singkatnya, argentometri merupakan cara penentuan konsentrasi kadar zat dalam suatu larutan dengan cara titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Oleh sebab itu, dalam metode ini diperlukan pencapaian keseimbangan pembentukan endapan yang cepat. Lalu dalam argentometri, itu terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Indikator yang digunakan dalam tiap metode itu juga berbeda-beda. Pada metode Mohr, indikator yang digunakan yaitu ion kromat. Tujuan dari metode Mohr yaitu untuk menentukan garam-garam halida secara langsung. pH juga sangat berpengaruh dalam metode ini, karena dapat mengurangi konsentrasi indikator sehingga sulit timbul endapan. Yang kedua, yaitu ada metode Volhard. Nah, pada metode ini, indikator yang digunakan yaitu ion besi 3. Nah, fungsi dan tujuan dari metode Volhard yaitu untuk menentukan ion Ag+ secara langsung dan menentukan anion titrasi secara tidak langsung. Nah, metode Volhard ini digunakan jika reaksi terlalu lambat atau jika tidak ada indikator yang terpilih untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Yang ketiga, yaitu ada metode Fajans. Indikator yang digunakan dalam metode ini yaitu indikator adsorpsi atau fluoresen, yakni senyawa organik yang terabsorpsi ke permukaan padat, endapan, atau koloidal selama proses titrasi berlangsung. Kemudian selain menggunakan indikator di atas, maka terdapat juga metode yang bertujuan untuk menentukan titik ekivalen, yaitu metode potensiometri. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi argentometri. Yang pertama ada sifat pelarut, yang kedua ion sejenis, pembentukan senyawa kompleks, pH, dan suhu. Sifat pelarut, garam anorganik lebih larut di dalam air. Berkurangnya kelarutan di dalam organik dapat digunakan sebagai dasar dalam pemisahan dua zat. Kemudian ion sejenis, kelarutan endapan dalam air berkurang apabila larutan itu mengandung suatu dari ion-ion yang menyusun endapan. Lalu pembentukan senyawa kompleks. Kelarutan dari garam yang sedikit larut adalah fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Kemudian pH. Larutan garam dari asam lemah itu bergantung dari pH larutannya. Kemudian suhu atau temperatur. Kelarutan akan bertambah jika temperatur mengalami kenaikan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan argentometri. Kelebihan dari argentometri yaitu mudah dilakukan, dan kekurangannya apabila terjadi kelebihan titrasi akan menyebabkan indikator mengendap sebelum titik ekuivalen tercapai, sehingga titik akhir titrasi tidak akan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai titrasi kompleksometri.
Literasi kompleksometri adalah literasi yang didasarkan pada pembentukan sinyal kompleks antara kation dan zat pembentuk kompleks. Dengan bisa diartikan juga literasi kompleksometri merupakan jenis literasi di mana titran dan titratnya saling mengkompleks sehingga hasil yang didapatkan juga kompleks. Prinsip dasar dari literasi kompleksometri itu sendiri yaitu reaksi pembentukan kompleks terjadi dengan konsep reaksi asam basa Lewis antara suatu atom pusat yang berperan sebagai asam Lewis dan ligan yang berperan sebagai basa Lewis. Sini ligan yang berperan sebagai basa Lewis akan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode kompleksometri. Metode kompleksometri dibagi menjadi dua, yaitu Liebig dan Schwarzenbach. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu metode Schwarzenbach. Metode Schwarzenbach ini merupakan literasi yang menggunakan ligan polidentat. Ligan polidentat adalah molekul sederhana yang atom donornya ada lebih dari 2. Atom donor inilah yang akan dipakai untuk mengikat logam atau ion pusat. Ligan polidentat yang digunakan terutama asam amino polikarboksilat, contohnya seperti etilen diamin tetraasetik acid. Seperti zat kompleks yang tertulis di brosur ini yang digunakan pada literasi kompleksometri itu digunakan pada metode Schwarzenbach juga. Nah, metode Schwarzenbach ini biasanya digunakan untuk mengukur konsentrasi logam atau kalsium yang terdapat dalam sampel yang diujikan. Kalsium atau logam inilah akan mengalami kompleks dari etilen diamin tetraasetik acid itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu metode Liebig. Metode kebalikan dari metode Schwarzenbach, metode Liebig ini dia menggunakan ligan monodentat, di mana ligan monodentat itu sendiri merupakan molekul sederhana yang hanya memiliki atom donor tunggal. Dalam metode ini perak nitrat bertindak sebagai titrat. Cara ini umumnya dipakai untuk menentukan kadar cyanida dalam suatu sampel. Selanjutnya yaitu indikator yang sering digunakan pada literasi kompleksometri. Sebenarnya yang saya baca cukup banyak, tapi yang paling sering dipakai yaitu 3 ini, yaitu area konvektif, kalkon, dan tinggal signal. Tapi yang paling sering, lebih sering lagi digunakan yaitu area Bloom-Blackty. Nah, indikator area Bloom-Blackty ini atau EBT merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam literasi kompleks, paling sering digunakan dalam literasi kompleksometri untuk mendapatkan konsentrasi seperti Ca2 plus Mg2+. Misalnya dalam proses penentuan kesadahan air. Area Bloom ini dia akan berubah jadi warna merah saat membentuk kompleks dengan kalsium, magnesium, atau ion-ion logam. Nah, kan literasi kompleksometri ini umumnya tuh dipakai buat menentukan kadar logam, menganalisa kadar suatu logam. Sebenarnya kan bisa pakai literasi lain, tapi alasan kenapa literasi kompleksometri masih sering digunakan itu karena sensitivitas dan kemudahan dari literasi kompleksometri itu sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan literasi argentometri dan kompleksometri. Terima kasih.